Nabi Muhammad SAW. Hamdan kasyiran thayyibah mubarakan fih. Seperti biasa, pada malam hari ini kita berjumpa dalam kajian perempuan Yayasan Zikr PSMI. Dan pada malam ini seperti biasa hadir tengah-tengah kita Al Ustadz Haji Itanus Mana LC. Terima kasih malam hari ini membawakan tema mengenai eh, konsep Islam dalam menjaga lingkungan. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa Ustadz Itang adalah seorang eh, founder dari Yayasan Al-Quran nih, eh, Madani 5 dan juga sebagai Ketua IKA di Jakarta dan juga sebagai FC, Ketua Yayasan Meningkat Waktu. Yang seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di beberapa daerah dilanda bencana banjir ya, banjir yang menelan korban sampai ratusan bahkan mungkin ribuan. Ya. Nah, ini kajian malam ini membahas bagaimana konsep Islam dalam menjaga lingkungan. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at wa bi mannihi wa fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim nabiyina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatah wa nahaja nahjah wa da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali bisa bertatap wajah di layar gadgetnya masing-masing atau mendengarkan suara dari link Zoom yang kita gunakan pada malam ini dalam taklim Rabuan kita membahas berbagai isu kitab ya, dan pada malam ini insya Allah bahasan kita tentu perspektif Islam dalam melihat berbagai macam hal. Nah, pada malam ini kita melihat konsep Islam dalam menjaga lingkungan atau konsep Islam tentang lingkungan. Ya, bagaimana konsepnya? Ya, secara sederhana nanti coba kita sajikan pada malam hari ini. Ala kulli hal, semoga para hadirin sehat-sehat semua, diberikan kemudahan dan keberkahan, kemurahan rezeki, kemurahan amal, kemudahan amal, dan hal-hal yang lain hingga kita bisa beraktivitas dengan baik, ya, dengan tenang, dan Allah senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas malam ini ya konsep Islam untuk jaga lingkungan. Atau saya menemukan ya beberapa poin, itu ada 8 langkah atau 8 konsep gitu ya yang
ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Al-Quran, bagaimana kita menjaga lingkungan ini dengan baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menyampaikan duka yang mendalam untuk saudara-saudara kita di Sumatera, ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang mengalami musibah banjir dahsyat, hebat, ya. Mudah-mudahan segera tertangani, mudah-mudahan yang eh, wilayah-wilayah terisolir bisa segera terakses, bantuan bisa masuk, kemudian juga sehat, ya, dijauhkan dari wabah, dari penyakit, dan yang meninggal kalau dia Muslim, mudah-mudahan sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Dan yang ditinggalkan sabar, ikhlas, ridho dalam menerima cobaan ini, insyaallah taala. Bagi kita jadikan pelajaran, bagi negara juga dijadikan pelajaran dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak atau menjadi penyebab akan terjadinya musibah ini, ya, dengan berbagai macam aturan yang dibuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang fenomena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat, ya, dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu." Ya, dhaharal fasadu. Telah nampak al-fasad, kerusakan. Di mana fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Al-barri daratan, al-bahri lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Karena disebabkan perbuatan tangan manusia. Ya, ada nampak kerusakan di daratan, di lautan. Itu ada ulah manusia, ada tangan-tangan manusia. Tentu tangan manusia di sini, ya, mereka yang rakus, mereka yang tamak, mereka yang berbuat sewenang-wenang, sehingga tidak memperhatikan keseimbangan ekologi lingkungan. Tapi itu terjadi atas kehendak Allah dan izin Allah. Apa hikmahnya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah timpakan. Allah membuat mereka merasakan, ya. Orang-orang yang berbuat kerusakan itu merasakan apa? Ba'dalladzi amilu, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, tidak semua akibat mereka rasakan, sebagian akibat, ya, sebagiannya saja, entah berapa persen. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat musibah-musibah itu terjadi, ya, itu diantaranya ilatnya liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Nah, supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar balik kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus. Memang kadang mesti dibengkokkan gitu, ya, mesti dikoreksi. Yang koreksinya itu cukup berat dengan berbagai cobaan dan musibah yang menimpa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca di salah satu situs tentang bumi, ya, earth.org, dunia
2025 mengalami atau mendapatkan 15 biggest ya environmental problems. 15 masalah besar lingkungan. 15 problem besar lingkungan di 2025. Dikupas dalam makalah ini ya tentang 15 permasalahan besar lingkungan ini apa saja, di antaranya 15 problem besar lingkungan 2025 itu katanya pemanasan global ya, global warming, kemudian sampah plastik, deforestasi, penebangan hutan, penggundulan hutan gitu. Kemudian polusi udara, krisis pangan dan air, termasuk diantaranya adalah fast fashion, ya, itu produksi baju, produksi fashion yang cepat sehingga menimbulkan limbah yang menumpuk. Yang dari limbah itu memberikan sumbangsih kepada lingkungan, apa kepada pemanasan global, meningkatnya gas rumah kaca, ya, mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya dihadapi oleh dunia 2025 tentang fast fashion and textile, ya, waste. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi kenapa? Kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi. Di antara poin yang di-highlight di situ, per tahun katanya, ya, dunia ini membuang 1,3 miliar ton makanan. Jadi 1,3 miliar ton makanan ini terbuang atau hilang. Yang 1,3 miliar ton ini, kalau dikasih makan orang, cukup untuk memberi makan 3 miliar orang. Jadi kalau ada angka kelaparan di dunia, bukan karena nggak ada makanan, bukan kelangkaan makanan. Ya, makanan mereka mungkin diambil sama orang-orang tamak, orang-orang rakus. Kemudian makanan ini dimubazirkan, dibuang-buang. Kalau makanan itu disampaikan kepada mereka yang membutuhkan, maka mungkin tidak ada lagi kelaparan ya, cukup gitu. Dari sekian banyak penduduk manusia, ya Islam aja, umat Islam aja 2 miliar ya, umat miliaran, 2 miliar kaum muslimin di dunia, yang lain 5 miliar atau berapa begitu. Nah ini ya kira-kira makanan yang dibuang ini cukup untuk 3 miliar. Nah, secara kajian lingkungannya, 1,3 miliar ton ini menyumbang sekitar seperempat emisi gas rumah kaca setiap tahun. Jadi, pemanasan global salah satunya disebabkan oleh makanan yang dibuang-buang ya. Bahkan di makalah itu disampaikan seandainya itu 1,3 miliar ton makanan ini adalah negara katanya, maka dia menyumbang ranking ketiga terhadap pemanasan global setelah Amerika dan Cina. Jadi pertama Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga itu penyumbang terbesar peningkatan suhu dunia itu adalah karena makanan yang dibuang. Ya 1,3 miliar ton ya Masya Allah. Luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu terjadi? Ya,
ini kembali kepada teori Al-Quran, teori Islam itu, ya keseimbangan ini penting. Ya, pentingnya keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam menjaga lingkungan. Saya baca di salah satu makalah di Alukah ya, alukah.com atau .org gitu, di salah satu makalah tentang Al-Islam wal Bi'ah, Islam dan lingkungan. Di situ disampaikan fakta tahun 1958 Cina kehilangan 40 juta penduduk, ya, 40 juta penduduk meninggal. Kenapa? Karena ada kebijakan yang menyebabkan ketimpangan ekologi. Pada tahun itu, pemerintah Cina, mereka punya kampanye, ya, kampanye untuk membunuh empat hama gitu, empat jenis hama. Yang pertama burung, burung pipit, pemakan apa namanya biji-bijian ya. Kemudian yang kedua itu adalah belalang, yang ketiga lalat, nyamuk, ya. Yang keempat lalat kalau nggak salah. Nah, maka ketika mereka mengambil kebijakan menghabisi burung pipit ini secara besar-besaran, ketika burung pipit ini ya dia musnah gitu atau tereliminir dari lingkungan, ada efek katanya. Ya, ada efeknya apa? Meningkatnya jumlah belalang, serangga yang biasa selama ini jadi makanan si burung itu. Nah, serangga belalang meningkat, kemudian menyerang pertanian, padi, akhirnya gagal panen. Karena gagal panen, maka terjadi kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan ini menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan kelaparan. Maka akibat dari kelaparan itu matilah sekitar 40 juta penduduk di Cina pada 1958. Nah, karena kenapa? Karena kebijakan yang tidak sesuai atau kebijakan yang menyebabkan ketimpangan dalam struktur lingkungan. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam ini sangat indah ya. Islam ini sangat indah, sangat baik sekali. Di antara konsep Islam itu apa? Pentingnya keseimbangan dalam hidup, termasuk seimbang dalam menjaga lingkungan ya. Nggak boleh tuh si burung hilang gitu. Karena burung yang menjadi pemangsa serangga. Mungkin nggak boleh juga serangga itu hilang ya karena dia punya fungsi. Ma khalaqna hadza batila. Kami tidak menciptakan ini semuanya ya batil sia-sia gitu. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan apa? Biqadarin, dengan takaran, dengan ukuran ya. Biasanya jumlah singa itu tidak lebih banyak daripada jumlah mangsanya ya. Kalau jumlah mangsanya lebih sedikit dari singanya, wah itu singa bisa makan diri sendiri kali, sesama makan sesama temannya. Itu Allah Subhanahu wa taala udah buat. Nah, karena hilangnya konsep keseimbangan ini, ya maka terjadilah berbagai macam kerusakan. Dhaharul fasad fil barri wal bahr. Karena itu pula konsep keseimbangan ini Allah benar-benar tegaskan ya. Allah tekankan, Islam tekankan dalam berbagai hal. Maka kita lihat surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9.
Allah bahkan mengulang sampai 4 kali dalam 3 ayat ini. Apa yang diulang oleh Allah? Al-Mizan, ya, timbangan. Timbangan itu menjadi indikator keseimbangan. Nah, Al-Mizan itu menjadi indikator seimbang apa tidak. Kalau berat sebelah, maka timbangan itu sudah nggak berimbang. Nah, tapi kalau timbangannya apa presisi ya atau seimbang ya, maka insya Allah akan baik begitu. Tidak berat sebelah. Kita kan jangankan pada hal-hal besar gitu ya. Kalau lihat pertandingan wasitnya berat sebelah, wah itu enak juga kita. Nah, karena mesti mizan, mesti mesti seimbang. Seimbang itu apa? Ya, seimbang itu adil. Adil itu apa? Wad'u syai' fi mahallihi. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, tapi kalau sudah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Hutan itu harus ada, gunung itu harus ada, atau hutan itu harus ada kayunya. Disebut hutan karena kayunya lebat, pohonnya lebat di situ. Itu adil namanya. Tapi kalau kayunya ditebang, hutannya gundul, itu lagi bukan namanya bukan hutan lagi. Maka namanya hutan gundul ya. Mungkin juga si hutan itu sudah nggak jadi hutan lagi karena ada bahasa gundulnya. Nah, mana ada gitu. Hutan tetapi gundul. Yang namanya hutan ya lebat pohonnya di situ. Nah, itu kalau hiram mizan. Maka perhatikan ayat ini, teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama rafa'aha wa wada'al mizan. Langit kami angkat, Allah angkat, kemudian Allah letakkan timbangan. Alla tatghaw fil mizan. Kalian jangan sampai melampaui batas pada timbangan itu. Jangan berlebihan. Kalau bahasa Ustadz Hilmi Aminuddin ya, beliau mengatakan tidak boleh ifrot dan tidak boleh tafrid. Ifrot itu apa? Ifrot itu lebay. Tafrid itu apa? Tafrid itu lalai gitu. Lebay terlalu berlebihan. Lalai terlalu kurang. Nah, itu nggak boleh. Mesti apa? Mizan, adil ya. Itu mesti seimbang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya apa Allah bilang? Wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkan timbangan itu dengan al-qist, dengan jujur. Wala tukhsirul mizan. Jangan mengurangi timbangan. Nah, ini ayat bisa diterapkan dalam berbagai hal. Tidak hanya menimbang hal-hal yang sifatnya fisik ya, tetapi ayat ini menjadi spirit untuk menimbang hal-hal yang sifatnya non-fisik, hal-hal yang abstrak ya, bukan hanya hal-hal yang fisik, yang konkret gitu. Nah, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ini termasuk ulama di kalangan sahabat. Orang kedua yang paling banyak hafal hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an. Ulama, rajin nuntut ilmu, rajin ibadah. Pada suatu hari, ya, beliau menikah dengan seorang seorang gadis. Beberapa hari setelah pernikahan, gadis dan keluarganya datang menghadap Rasulullah SAW. Ya, kata mereka, kata Rasul, tazawwajti, kamu kan sudah menikah. Iya, katanya. Tazawwajtu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya sudah menikah dengan Abdullah bin Amr bin As. Tapi dia katakan, ya, mana mama'i wala kashafa ghita'i. Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah tidur sama aku dan dia
jangankan tidur, jangankan menyingkap pakaiannya, membuka cadarnya aja belum pernah katanya begitu. Ya, membuka cadarnya, membuka cadar istrinya aja belum pernah, apalagi membuka ya bagian-bagian yang lain. Nah, kenapa begitu? Kata istrinya, soman nahar wa qomal lail. Dia kalau siang sibuk puasa, kalau malam sibuk qiyamul lail. Dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Ditanya oleh Nabi, tazawaj, kau sudah nikah? Iya, wahai Rasulullah. Tapi istrimu mengadu katanya, ma kasyafta malabisaha ya kira-kira. Kamu tidak pernah membuka bajunya, wala qita'aha, atau kamu bahkan tidak pernah membuka kain cadarnya. Kenapa? Kata Abdullah bin Amr, saya kalau malam qiyamul lail sibuk, kalau siang puasa gitu. Sehingga nggak ada kesempatan untuk bersama istrinya. Nah, kata Nabi SAW, la taf'al. Kamu jangan begitu, kata Rasul SAW. Ya, la taf'al zalika. Kamu jangan begitu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Abdullah bin Amr bin As itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kamu sum salasa ayam min kulli syahrin. Kalau mau puasa, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Ya, mungkin puasa ayamul bid. Nah, kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, utiku aksar min dzalika. Aku lebih bisa lebih daripada 3 hari dalam setiap bulan. Kalau begitu kata Nabi SAW, sum yaumal isnin wal khamis. Puasa Senin Kamis 2 kali dalam sepekan. Kata beliau, utiku aksar min dzalika. Saya bisa puasa lebih dari Senin Kamis. Nah, kata Nabi, sum sauma Dawud. Kalau begitu puasalah kamu dengan puasa Nabi Daud, cara puasa Nabi Daud. Ya, soma yauman wa aftara yauman. Puasa sehari, buka sehari. Wala aksar min dzalika. Tidak ada puasa yang lebih banyak daripada itu. Daripada puasa Nabi Dawud alaihi salam. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, beliau juga itu menghatamkan Quran tuh hampir tiap hari. Kata Rasulullah SAW, hatamkan Quran sebulan sekali. Wahai Rasulullah, itu kelamaan katanya. Saya bisa lebih cepat dari itu. Kalau gitu hatamkan Quran fikuli ashrin. 10 hari sekali. Wah, Rasulullah itu masih lama juga. Saya bisa lebih cepat. Kata Rasulullah fikuli sab'in. 7 kali, 7 hari sekali. Seminggu sekali. Ana, ya, dia bilang, utiku aksar min dzalika. Saya bisa lebih cepat daripada sepekan sekali. Kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ikhtimha fi kulli salasin. Tamatkan Quran, baca Quran setiap 3 hari sekali, ya, wala khaira duna zalika. Ya, tidak lebih baik kalau dia menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi semangat Abdullah bin Amr ini ibadahnya luar biasa jamaah sekalian. Rasul nawarin yang paling lama, dia tawar supaya lebih cepat gitu, supaya lebih banyak. Kan beda banget sama kita. Kalau kita, ayo kamu puasa sebulan sekali, sebulan 3 kali dalam sebulan. Boleh nggak ini? Sebulan sekali aja kan nawarnya kita kalau kita begitu mungkin. Kalau bisa 3 bulan sekali aja dah. Nah, Masya Allah. Tilawah dan lain sebagainya. Ini semangat. Tetapi konsep Nabi, kalau berlebihan itu nggak baik. Ya, itu nggak benar. Kenapa? Karena dia sudah ifrat, sudah lewat batas gitu. Wa alla tatghaw fil mizan. Mizannya itu nggak boleh dilewatin. Ya, ini batas atas gitu. Batas atasnya nih udah nggak boleh disundul lagi. Allah tatghaw fil mizan. Karena kalau udah lewat itu bukan baik lagi. Justru nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena
tidak seimbang. Ada hak orang lain yang tercidrai, ya. Ada mengganggu hak orang lain. Haknya orang lain apa dalam kasus Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ya istrinya. Nah, kenapa istrinya terganggu? Ya dia tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya dia mengeluh juga, mengadu kepada Rasulullah. Nah, artinya semangat ibadahnya beliau itu dikoreksi oleh Nabi. Itu dianggap ifrat, berlebihan, ya. Justru jadi nggak baik. Maka digeser ke tengah oleh Rasulullah SAW. Digeser ke tengah, ya. Yaitu nawarkan kepada dia maksimal batas atasnya kalau khatam Quran 3 hari sekali. Kemudian kalau puasa maksimal sehari puasa sehari buka. Nah, ini konsep Islam jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, dengan demikian keluarga mesti bahagia, ya ibadah juga, dunia juga, dan lain sebagainya. Ini konsep namanya al-mizan. Bahkan ayat ini ada 4 kali ya. Wadha al-mizan, Allah tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti, wa la tukhsirul mizan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kehilangan mizan, keseimbangan ini bahaya. Dalam konteks alam ini ya, kalau alam sudah nggak seimbang, penebangan, deforestasi ya, deforestasi terlalu berlebihan, penambangan, kemudian juga apalah yang lebih-lebih itu ya pasti akan berdampak negatif. Rasulullah SAW itu mengajarkan keseimbangan ya. Rasul itu kan kalau makan misalkan ya ma'akala illa idza ja'a, tidak makan kalau kecuali kalau lapar. Wantaha qabla ayashba, berhenti sebelum kenyang. Wah, ini keren tuh. Kemudian juga Nabi memberikan tuntunan kepada kita, perut itu bagi 3 kata Rasulullah. Ya, sulusun ma mala abna Adam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi. Ya, tidaklah manusia mengisi satu bejana, satu tempat, ya, secara penuh yang lebih buruk daripada ketika dia memenuhi perutnya. Ngisi air ke ember sampai luber, ya nggak bener, airnya tumpah-tumpah. Tapi kalau perut diisinya terlalu maksimal, itu jauh lebih lebih buruk. Coba kita kalau bertamu ya, kalau bertamu kita disuguhin teh, disuguhin air, kopi, gitu ya. Itu kan nggak sampai ujungnya bibirnya gelas itu diisi kopi, diisi teh. Kecuali teh talua kayaknya tuh. Itu sampai ujung. Nah, tapi kalau ya kopi apa namanya? Kopi Keramat Jati ya Prof ya, itu nggak sampai luber begitu kan. Nah, karena memang yang baik itu bukan lubernya gitu. Itu ada mizannya itu. Dan perlu juga kita pahami konsep mizan ini bukan konsep banyak-banyakan ya. Konsep seimbang itu mesti banyak-banyakan. Seimbang itu sesuai takaran ini. Ya kan? Seimbang itu sesuai takaran. Kalau masak ya, misalkan masak ya masak sayur asam atau sayur lodeh, kemudian ya airnya sekian apa namanya liter atau sekian apa begitu ya, garamnya kan tidak mesti sekian sendok gitu. Ini air 1 liter, 1 liter itu kira-kira kalau ditimbang berapa berapa gram. Nah, makanya garamnya harus sesuai dengan takaran air. Katanya kan kudu sama ya. Seimbang itu bukan sama. Seimbang itu sesuai takaran. Kalau sesuai dengan takaran, maka terjadilah keseimbangan. Tapi kalau takarannya itu udah berubah, maka tidak terjadi keseimbangan, maka terjadi kerusakan. Konsep
apa ya mungkin sekarang sekulerisme kemudian materialisme itu ngedorongnya kepada kita yang namanya keadilan itu sama. Nah, ini salah ini. Adil itu sama misalkan ya. Sama apa? Ya kalau laki-laki main bola, perempuan harus main bola. Laki-laki tinju, perempuan harus tinju. Nah, itu bukan sama. Seimbang itu bukan sama. Adil itu bukan sama. Ya, adil itu kan wad usyai fi mahallihi, tempatkan sesuatu pada tempatnya, berikan kepada seseorang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan posisinya, jabatannya. Nah, itu seimbang, itu adil. Akhirnya di Olimpiade terakhir kan kemarin ada petinju dari Aljazair. Petinju ini transgender. Dia laki-laki, kemudian merubah jenis kelamin jadi perempuan. Ketika main di Olimpiade, dia masuk cabang perempuan gitu, kategori perempuan. Ya lawannya babak belur semua ya oleh petinju ini. Ya lawannya babak belur semua. Kalau lawannya benar-benar perempuan, kalau ini kan perempuan jadi-jadian, ya. Ya mungkin alat kelaminnya perempuan, tetapi tenaganya, ya garangnya, sadisnya tetap laki-laki, babak belur tuh. Nah, ini akhirnya kan konsep mereka tentang LGBT senjata makan Tuhan itu. Ya kan mereka setujui, ya kata dia kan saya sudah, karena nggak ada kategori LGBT, LGBT. Yang ada gendernya ya laki perempuan gitu. Nah, Islam itu adil ya, memang nggak benar gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka apa saja nih konsep Islam dalam menjaga lingkungan ya, 8 poin itu. Kalau nggak bisa semuanya nanti kita cicil lah. Yang pertama ya, ada konsep apa namanya melarang ya, melarang wala tufsidu fil arba'da islahiyah. Jangan merusak lingkungan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebelum itu ya sebentar. Eh, Kalau kita lihat ayat Al-Quran tuh Masya Allah ya, eh, diksi-diksi Al-Quran tentang lingkungan ini banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatil li ulil albab ya. Atau yang wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ya. Al-Baqarah ayat 164. Kalau kita lihat ya, sebentar saya pindahkan dulu nih ke ini ayatnya luar biasa supaya kita melihat begitu seimbangnya gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep tentang lingkungan ini ya, jamaah sekalian. Ah, oh ini dia sempurna ya. Kalau di Nah, sinilah ketika Allah menyampaikan ya di sini, coba kita lihat ya. Yang bagus sekali nih konsepnya tentang lingkungan ini. Nah, kalau ditadaburi, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna inna fi khalqis samawati wal ard." Kan ini bahasa-bahasa lingkungan, ada langit, ada bumi ya. Waqtilafil laili wan nahar, satuan waktu malam dan siang.
wal fulkil lati tajri fil bahr, dan perahu yang berlayar di lautan. Ya, di sini ada laut, ada perahu gitu, ada kapal, ada berlayar ya. Nah, nggak bisa berlayar kalau lautnya banyak sampah gitu. Berarti kan lautnya mesti bersih. Dan si perahu ini dan lautan ini bima yanfa'un nas, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia. Ada bahasa kemanfaatan, bukan bahasa mencelakakan. Kemudian juga Allah gambarkan fenomena-fenomena alam yang lain. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, ya. Allah sebutkan langit. Apa dia? Min ma'in, air. Tuh kan, ini konsep lingkungan semua nih ayat. Ada air. Fa ahya bihil ardo. Dengan air itu dia menumbuhkan bumi. Konsep air ya. Air yang menumbuhkan tumbuhan di bumi, berarti bukan air yang tercemar, air yang murni gitu, air bersih ya bahasa sekarang. Fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Setelah bumi itu kering kerontang, tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Wa bassa fiha min kulli dabah. Kemudian Allah sebarluaskan ya apa, mingkul lidaba, binatang-binatang yang melata merayap di muka bumi ini bicara tentang binatang spesies ya. Ada binatang tidak dirinci sama Al-Quran karena memang sangat luar biasa banyak sekali. Kemudian juga Allah balik lagi ke langit nih setelah menceritakan bumi. Wa tasrifir riyah, Allah pergerakan tuh angin, angin ya, bicara tentang angin. Was-sahab, Allah. Kemudian juga apa? As-sahab, awan, al-musakhkhar bainas sama'i wal ar, yang ditundukkan antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, jadi di sini bicara tentang langit, bicara tentang bumi, bicara tentang daratan, bicara tentang lautan, bicara tentang air, ya kan? Kemudian bicara binatang, penghuni bumi itu, ya. Subhanallah. Ini semuanya kata Allah la ayatil liqaumi yaqilun. Benar-benar menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang berfikir berakal, ya, bagi mereka yang eh, merenungkan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang luar biasa ya. Kalau kita tadabburi ini ayat lingkungan ini. Ayat lingkungan dengan segala perangkatnya yang ada di sana yang harus dijaga, yang harus dilestarikan. Nah, yang pertama tadi apa? Jangan merusak. Wala tufsidu fil ar. Nah, yang merusak itu orang-orang munafik kalau dalam Al-Baqarah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk perusakan ini apa? Misalkan bunuh binatang juga ini termasuk perbuatan merusak. Mengacaukan tatanan yang sudah ada, yaitulah merusak. Yaitu merusak. Nah, bahkan ada hadis mengatakan man qatala usfuran abasa, siapa yang membunuh seekor burung dengan iseng, main-main gitu. Dia tembak tuh dengan apa namanya? Senapan angin ya. Nah, tapi dia tidak nikmati itu burung, hanya kenikmatan aja. Ya, burung mati, tawa-tawa dia. Nah, ketawa-tawa jamaah sekalian. Kemudian apa namanya? Nanti di hari kiamat, aja ilallah yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, burung ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ribut gitu. Itu bahasa aja itu adalah sorokho, berteriak kalau manusia. Ya, kalau binatang, kalau burung ya
apa namanya, berisik lah gitu. Ya, aja ilallah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diadili. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, inna fulanan qatalani abasan wa lam yaqtulni limanfa'ah." Ya Allah, si fulan dulu ketika di dunia dia bunuh aku main-main. Walam yaqtulni limanfa'ah. Aku tidak dibunuh agar dimanfaatkan. Kita bunuh ayam, kita makan dagingnya tuh. Boleh. Kenapa? Karena konsep Islam tentang dunia ini huwallazi sakhkhara lakum, ya. Allah yang menundukkan bumi ini untuk kalian. Atau dalam Al-Baqarah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kalau untuk menunjang kehidupan, kemaslahatan silahkan dimanfaatkan. Ini yang iseng-iseng ya. Ini ada nanti burung mengajukan pengadilan tuntutan itu. Udah nggak ada lagi pengacara lagi. Kan ngeri kita. Gitu jamaah sekalian. Karena dia termasuk kerusakan ya. Dan tidak boleh dilakukan. Ada hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Rasul mengatakan begini. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'i minad dawab. Nabi larang kita untuk membunuh 4 binatang. Apa dia? An-namlah, semut. Ya, namlah semut. Ada riwayat mengatakan kenapa semut nggak boleh dibunuh, ya? Karena katanya dulu semut dia punya peran untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ketika dibakar Namrus. Dia angkut tuh air, siramin tuh api supaya mati. Ya, mungkin bentuk apresiasi kepada si semut, ya. Nggak boleh dibunuh kata Nabi SAW. Wallahu alam ya. Nanti riwayat itu perlu kita analisa lebih jauh gitu. Nah, tapi kita ada riwayat kita boleh atau disuruh sama Nabi bunuh cicak ya kan? Bunuh cicak. Nah, ada riwayat juga cicak ini dulu ketika Ibrahim dibakar, ya dia bantu tuh niupin api supaya gede gitu, supaya nggak padam. Kan pelajarannya adalah jamaah sekalian, bukan dampak yang dihitung tuh bukan dampak dari perbuatan. Yang dihitung itu adalah posisi di mana kita ketika melakukan perbuatan itu gitu. Ya, si semut dimuliakan karena dia ada di posisi Nabi Ibrahim. Si cicak itu kudu dibunuh karena dia ada di posisi, ya, yang memusuhi Nabi Ibrahim, membantu Namrud gitu. Jadi di mana kita berdiri? Aina mau kifuka. Kamu berdiri di mana? Itu yang menentukan kita selamat atau celaka. Ya, ini pelajaran juga itu, Masya Allah. Misalkan hari ini nih, saya tadi di masjid bilang, ya kalau ada orang dia simpati sama Israel dalam kasus ini Palestina sama Israel, dia simpati sama Israel. Ya, dia pengkhianat kalau dia Muslim. Ya, dia pengkhianat. Kenapa? Ya udah jelas kok. Meskipun dia nggak bantu Israel gitu, tapi dia simpati kepada si Israel ini. Sebagaimana ada Muslim yang dia pro kepada Palestina, meskipun dia nggak bantu, ya dia nggak bantu, tapi dia ya di tempat yang benar gitu. Nah, I stand with Palestine misalnya, saya berdiri bersama Palestina. Nah, itu nyelamatin dia itu dari sifat kemunafikan. Ya, karena sifat nifak itu kan kalau musuh Islam menang, dia senang. Kalau musuh Islam kalah, dia sedih. Contoh sekarang lagi rame nih, ya. Ini keluar sedikit nih bahasannya. Ada tokoh Muslim berpengaruh dunia 2 hari yang lalu kewarganegaraannya dicabut. Ya, kewarganegaraannya dicabut. Nah,
Kemudian media sosial tuh rame sekali. Namanya Dr. Torik Suwaidan. Ya, dia punya kewarganegaraan Kuwait. Sama pemerintah Kuwait dicabut tuh kewarganegaraannya. Ya, kalau dicabut kewarganegaraan efeknya kan bahaya juga. Apalagi kalau dia tidak punya status negara. Maka nanti kalau diambil orang, dibunuh orang dan lain sebagainya nggak akan ada yang ngakui bukan warga saya gitu kan. Nah, cuman masalahnya di sini kalau kaitannya sama kisah semut sama si cicak ini, tadi saya nonton beritanya gini katanya. Yang paling seneng dengan pencabutan kewarganegaraan beliau itu adalah Israel, di antaranya Israel ya. Israel sama ada beberapa negara Arab yang selama ini pro sama Israel. Dia senang tuh, paling senang, paling dukung. Wah. Nah, ini kan kembali lagi tuh jamaah sekalian. Ah, dia senang ketika ya, ketika musuh Islam senang. Dia sedih kalau musuh Islam sedih gitu. Itu munafik gitu, ya. Kalau Islam menang dia sedih. Kalau Islam kalah dia senang. Nah, ini nauzubillah. Jadi nggak boleh dibunuh apa? Namlah, nahlah, lebah, hudhud, kemudian as-sard. As-sard itu burung kecil pemakan serangga gitu ya. Nah, hudhud ini kan positioningnya dia keren juga. Sehingga ada larangan untuk bunuh hudhud ini. Ada hadisnya gitu. Masya Allah. Ya, kalau kutilang kayaknya nggak ada kan. Kutilang kemudian apalagi itu perkutut gitu. Ini kalau hudhud ada nih dalilnya nih. Nggak boleh dibunuh kata Nabi. Kenapa? Kalau kita baca Quran, ya, hudhud ini kan kalau boleh dibilang itu bisa lebih ustadz daripada ustadz hari ini tuh hudhud. Kenapa? Karena ketika Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan, termasuk binatang, kan Sulaiman nanya, Ainal hudhud, hudhud kemana nih nggak datang? Ya, kenapa dia nggak datang gitu? Nah, kata Nabi Sulaiman, kalau nggak ada alasan, lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahnahu. Ya, saya akan beri hukuman berat, atau saya sembelih kata Nabi Sulaiman. Datanglah Hudhud kan, kemudian Hudhud bilang sama Nabi Sulaiman, jitu min sabain binabain yakin. Ya, saya pulang dari negeri Sabah dengan membawa berita, kalau bahasa sekarang tuh berita penting gitu. Nah, kemudian ceritalah, wajadtum ro'atan, ya, aku melihat seorang perempuan tamlikuhum, dia jadi penguasa di negeri itu, yasjuduna lisyams wala yasjuduna lillah. Tapi yang heran kata Hudhud, yang aneh, kok mereka malah nyembah Allah, nyembah eh, sujud kepada matahari. Mereka kok nyembah matahari, tidak sujud kepada Allah. Ini hudhud aja heran gitu. Padahal binatang, berarti kan dia ilmunya keren itu, hudhud ini. Ya, ini ulama ini kalau sekarang. Kalau hudhud ada sekarang, mungkin dia bisa lebih pintar daripada orang yang pintar hari ini. Yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari. Heran hudhud, kok bisa gitu? Menyembah matahari, artinya Masya Allah, dia knowledge-nya ya, kemudian world view-nya, cara pandang hidupnya tuh luar biasa sekali. Nah, hari ini orang nggak sholat, orang nggak ibadah tuh orang cuek-cuek aja. Dan dia kalau ditegur dia katakan ya lo gue gitu ya. Nah, padahal nggak boleh demikian jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kan Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian ngutus tuh, kata Nabi Sulaiman, kalau benar nih bawa nih surat saya ke mereka. Ya, bawa surat saya kepada mereka. Nabi Sulaiman di situ jamaah sekalian ya memerintahkan atau mengajak sahabat negeri sahabat itu di kitab ada waktu nih muslimin, ya, mereka diajak
untuk masuk Islam. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ya, ini bawa nih surat ya. Kemudian lemparkan ke mereka, kemudian kamu menjauh gitu. Kamu lihat aja apa reaksi mereka. Fanzur madza yarji'un. Apa reaksi mereka? Eh, Jamaah sekalian, itu dalam surat An-Naml ya, surat semut nih. Dijelaskan. Masya Allah. Ini apa namanya? Kalau baca kisah Hudhud, ini penyemangat kita untuk berdakwah ya. Hudhud aja dakwah dia. Hudhud aja dakwah yang luar biasa. Nah, akhirnya kan kata si pengawal-pengawalnya, ya yuhal mala inni ulkiya ilayya kitabun karim. Kata Ratu Saba ini, saya dapat surat nih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Isi suratnya itu begitu. Simpel aja. Ini dari Sulaiman, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Ya, jangan neko-neko. Kalian jangan macam-macam. Wa tuni muslimin. Datang kemari dengan berserah diri. Nah, kemudian nanti mereka diskusi, kata mereka kasih hadiah aja. Ya, mereka kasih hadiah saja. Qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Kita kan pasukan kuat, ya, persenjataan lengkap, pasukan banyak. Kenapa nggak lawan? Qalu nahnu ulu apa? Qalat innal muluk idza dakhalu qaryah afsaduha. Tapi raja itu katanya kalau datang ke satu negara, ya dia akan merusak. Akhirnya apa? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Nah, coba kita cek, kita sogok nih. Ya, kita kasih hadiah fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kalau dia memang terima, ini nggak benar. Ya, kita lihat reaksinya apa. Ketika Sulaiman dikasih hadiah, Nabi Sulaiman itu jawab, atumidunani bimalin, fama atani Allah khairum mimma atakum, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, kalian mau ngasih hadiah katanya. Emang punya apa? Ya, apa yang Allah beri kepadaku itu jauh lebih baik daripada hadiah yang kamu bawa. Tentaranya jin, manusia, binatang, mau apa lagi gitu. Kata Nabi Sulaiman, raja di raja dia. Ya, irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kata Nabi Sulaiman, udah bawa pulang lagi tuh hadiah. Nggak bisa disogok. Ini keren nih. Kemudian potongan ayat ini tuh sering disampaikan oleh Asy-Syahid Yahya Sinwar. Kalau kita cermati pidato-pidatonya ya, kalau lagi obrolan, irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Bawa pulang lagi tuh hadiah, nggak ngefek gitu. Karena kan mereka pernah ditawarin 1,2 miliar dolar atau berapa gitu ya. Ini jawabannya ya, irji ilaihim, udah bawa pulang lagi sono. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan bawa tentara ya la qibala lahum biha yang tidak bisa ditandingi sama mereka. Wala nukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Kami akan usir kalian dari kampung kalian dengan kondisi terhina kalau tidak menerima Islam. Ya, ini kisah Hudhud nih ya. Kemudian setelah itu lapor lagi ke ratu. Kemudian si Ratu Balkis yang memutuskan untuk nemuin Sulaiman pada akhirnya. Nah, giliran Nabi Sulaiman alaihi salam, jamaah sekalian, kemudian nanya tuh kepada bala tentaranya. Ya, ya yuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ya, wahai rakyat, siapa yang bisa membawa singgasana Sabak ke tempat ini sebelum dia nyampe? Nah, kemudian jin Ifrit bilang, waqala Ifritun minal jin. Ya, memang Ifrit itu nama yang Allah berikan dalam Quran, jin Ifrit.
Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa pindahkan singgasana Ratu Saba sebelum engkau bangkit dari tempat duduk. Ya, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sangat kuat untuk melakukan itu dan terpercaya, kata si Ifrit minal jin. Ya. Ada nggak nih teknologi yang bisa menandingi teknologinya jin Ifrit? Bangun kita dari kursi, barang udah nyampe. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada sebagian, ada ustadz saya tuh cerita ini kita hidup udah kayak di surga katanya. Apa yang kita minta datang ya. Soto datang tuh soto. Sate Padang datang tuh sate Padang. Gosen atau GoFood ya. Kayak dia bilang kayak di surga katanya, cuman agak lama aja. Sama mesti bayar. Kalau surga kan gratisan dan cepet. Nah, cuman teknologinya masih lama kan. Tapi yang keren lagi kan ada tuh nanti. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuh. Aku bisa, ada manusia nih, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Sebelum berkedip, kamu ngedip, nyampe dia. Waduh, ini lebih keren lagi nih. Jadi kita mesti ngukur nih jamaah ya. Teknologi hari ini itu benar-benar modern apa enggak? Ini kayaknya belum ada apa-apanya dibanding dengan teknologi yang ada pada zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman ngedip nyampe tuh kursi, ngedip nyampe tuh ke Buli misalnya. Ngedip doang ya. Dari tempat jauh itu bukan dari ini. Kalau sekarang kan ada ya, kalau lihat videonya tuh orang pada iseng deh, pada bikin konten. Katanya ngelihat apa tuh ya ada yang masak gitu ya. Ada kan dipotong-potongan video terong atau cabe kemudian cuma diginiin nih. Klik gitu kan berubah itu udah rapi. Kemudian diterapin sama orang ya dia ngeklik begini nih dia begini diginiin itu cabe tetap aja nggak bisa kepotong. Ya, dia bilang kok nggak bisa kepotong ya saya lihat video katanya cuma diginiin udah berubah tuh udah kepotong-potong ya dia dipotong dulu baru diedit kan gitu. Nah, ini manusia hari ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kaitannya dengan lingkungan di ayat tadi ya kisah Hudhud ya. Hudhud ini burung lingkungan dijaga bahkan dia berfungsi di zaman itu. Fungsinya tuh keren banget, bukan hanya berfungsi untuk menghibur, tapi dia berfungsi menjadi dai. Ini nih nilainya itu. Dai, Hudhud aja jadi dai gitu, apalagi manusianya zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita nggak mau jadi dai ya malu sama Hudhud. Ya Hudhud aja nih ya, mau jadi dai. Masya Allah, udah lewat jam 1, jam 9 ya. Nah, baru dapat satu berarti ini Prof. Mohon maaf nih. Ya, ini yang terakhir nih nomor 2. Di antara konsepnya dari 8 konsep itu apa? Anjuran menanam pohon dan menghijaukan bumi ya. Bukan malah ditebang, bukan malah dirusak, tapi malah mestinya tuh disuburkan. Kecuali beralih fungsi. Tapi alih fungsi harus menjaga keseimbangan ekologi yang tadi ya. Bahkan ada hadis itu dan hadis itu kayaknya diterapkan juga oleh pemerintah ya. Kalau nebang pohon, maka kata Nabi fal yazra'hu, ganti dengan pohon yang baru. Nah, cuman masalahnya kan ini pohon udah gede banget, kemudian reboisasinya, penanaman kembalinya itu tidak seimbang dengan jumlah pohon yang digundul ini yang jadi bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu Pak Dokter Sarbini tema kita malam ini ya. Nanti kita sambung di kesempatan pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan masih ada umur dan masih ada kesempatan. Kita cukupkan dulu ya. Udah jam 9 ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Dokter Sarbini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, jadi Maaf dokter gastro nih. ini Waalaikumsalam moderator sambung, warahmatullahi mohon maaf. Mantap, mantap. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz Itang. Salam, Assalamualaikum Pak Prof. Dokter. Assalamualaikum Bu Berita dan assalamualaikum kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah alamin. Jazakallahu khairan kasiron ke Pak Ustadz Ita atas pencerahannya. Saya masuk agak telat tadi, tapi setidaknya kita bisa memahami atau kita akhirnya paham bahwa ternyata menjaga alam ini banyak ayat-ayat yang mendasarinya. Artinya kita wajib memang harus menjaga keseimbangan alam. Yang terjadi sekarang ini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh jelas karena ketidakseimbangan alam. Saya dan mungkin Prof dan yang lain juga sudah menyaksikan bagaimana luluh lantaknya tatanan alam, baik itu bukit, gunung maupun sungai, sehingga berdampak sangat mengerikan bagi kita penduduk muka bumi ini. Baik, alhamdulillah mungkin dipersilakan kepada para teman-teman yang lain, Bapak Prof atau Dr. Prita, barangkali ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ditambahkan, atau ada yang perlu diklarifikasi sehingga pemahaman kita pada malam ini akan menjadi lebih tajam dan lebih menancap di hati dan benak kita masing-masing. Silakan kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, silakan. Hmm. Izin itu Dokter Desra izin Ah, tanya. saya, Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dok. Ini Ya, izin alhamdulillah kita tanya ke ketemu lagi. Ustaz Itang. Ya Ustaz, kan kalau di sekarang udah viral ya, banyak netizen gitu ya yang Aduh, apa ya, yang belum menggitukan Zulhas terputus-putus dok, gitu Ustaz. terputus-putus. Oh, putus ya Ustaz, Ustaz ya. Ya, sudah jelas, Dok. Silakan. Ini gimana dok? Sudah jelas dok? Iya, iya. Sip. Ya ini Ustaz, jadi terkait yang di sosmed itu udah banyak beredar. Jadi Eh, di masyarakat saya itu kayak terputus-putus, maaf. kayak mencari apa ya, kayak kesel gitu ya dengan beberapa pejabat gitu ya terkait peristiwa di Sumatera Utara. Itu kira-kira bagaimana ya kita, di sisi kita tahu ya itu sebenarnya mereka salah ya kan, ada sisi akhlak mereka seperti itu membuli. Nah kita sebagai yang apa yang udah sebaiknya gimana, kira-kira gimana cara, karena di era sosmed ini kita hanya bisa mengingatkan yang di sekitar kita aja gitu. Itu Ustaz. Hmm. Hmm. Mohon penjelasan Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Iya, iya. Itang. Ini yang Pak Dokter Pak Dokter pertanyakan tuh dari sisi netizennya atau dari sisi para pemegang kebijakan yang dikritik sama netizen nih? Ya, dua sisi Ustaz, dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Iya, iya, iya. Ya, ya pertama kalau dari sisi netizen ya, eh, apa namanya konsep berita, konsep informasi Quran sudah jelas juga. Lebih tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, tetap juga mesti adil ya, mesti adil, mesti tawazun gitu. Di antara bentuk ketawazunan dalam menerima info, menyebarkan info, mengkritisi info, ya, melalui proses tabayun dulu ya. Inja akum fasikun binabain fatabayanu. Nah, kalau memang sudah benar-benar terklarifikasi betul, memang demikian, karena sekarang kan mirip tipis-tipis bedanya antara asli dengan AI itu, sangat-sangat tipis sekali, Hmm, jangan sampai kita terjebak, ya. ya, hal-hal yang sifatnya dikamuflase padahal tidak.
tidak benar. Nah, setelah betul kejadian seperti itu, ya kita amar ma'ruf nahi mungkar harus dijalankan dong. Amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan ya dengan cara-cara yang sesuai dengan perundang-undangan lah kira-kira begitu. Memang yang nyimpang-nyimpang itu harus dikritik juga, harus diingatkan, harus dikritik. Kamu tuh nggak benar itu mesti berani juga bilang begitu. Ini kebijakan tidak benar ya. Kemudian ya penggundulan hutan ini nggak benar dan lain sebagainya harus disampaikan. Ya mungkin dengan bahasa netizen macam-macam, tetapi adab, etika, akhlak tetap kita jaga ya supaya tidak berlebihan yang akan menimbulkan perpecahan itu juga mesti dijaga. Jangan sampai terjadi perpecahan, terjadi gontok-gontokan yang bisa lebih parah daripada efek banjir gitu ya. Nah, tentu oknum-oknumnya mungkin sudah jelas. Maka pemangku kebijakan, penegak hukum, kalau memang sudah ada fakta yang jelas, sudah ada keputusan inkrah gitu ya, ya ini segera ditindaklanjuti supaya masyarakat tenang dan masyarakat merasa tersalurkan aspirasinya. Nah, menurut saya sih begitu. Ya, kita intinya di tengah aja, adil aja. Yang benar kita bela, kemudian yang salah kita ingatkan siapapun itu. Islam tuh mengajarkan demikian ya. Islam mengajarkan i'dilu huwa aqrabu taqwa. Berlaku adillah karena dia akan mendekatkan kepada ketakwaan. Ya berharap mudah-mudahan pemerintah tidak tebang pilih ya, tidak ya melindungi yang kuat tetapi memproses yang lemah yang tidak punya backing misalkan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya memang butuh suara yang kencang di alam demokrasi ini ya memang suara masyarakat ini sangat berefek sekali kepada kebijakan. Banyak kebijakan yang nggak jadi, yang merugikan karena ada suara. Ya, kalau kita nggak bersuara, tahu-tahu berubah, tahu-tahu kebijakannya berlaku, berlanjut, nah ini kan merugikan kita sendiri. Ya, saya sih melihat konteks amar ma'ruf nahi mungkar ya dijalankan aja, karena memang itu ada perintah ya. Kalau kemungkaran ya perlu diingatkan kalau itu mungkar. Kalau kebaikan perlu didukung, itu adalah kebaikan. Tapi dengan adab, dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Itu dok yang bisa dikomentari dok. Ya, Ustaz. Jadi kalau Ustaz, Oke, Salam, terima kasih. Ini ya. lagi di kamar operasi nih. iya Ustaz, ada operasi. Iya, iya. Jam Iya, iya. berapa Di, ada di mana? operasinya, Dok? Di rumah sakit mana ini? Di Kota Bengkulu, Ustaz, Rumah Sakit Rahmati. Alfida, Alfida. Dekat, 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 Ustaz. Itu Alhamdulillah Agung udah naik, Ustaz, ininya, Ustaz. Oh, udah. Alhamdulillah. Ya, makasih. Alhamdulillah. Dia dan sudah tetap di Bengkulu ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Dan baru selesai juga Di S1-nya Bengkulu. kemarin. Udah wisuda itu. Mudah-mudahan bisa Iya, lanjut lagi. amin. Jenjang berikutnya. Insya Amin. Allah. Syukuran, dok. Iya, apa, Ustaz? Iya, Salam-salam sama teman-teman. Apa, Ustaz? ya, baik. Makasih Dokter Nurholis. Eh, baik, barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan dari materi pencerahan kita pada malam ini. Dipersilakan. Saya tanya, Dok. Silakan Dokter Prita. Ye. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi Ya, Pak Dokter. Ustadz mengatakan bahwa kita bekerja saja yang baik, ya. Yang buruk jangan diambil, yang baik kita lanjutkan dan kita kembangkan. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bunyinya redaksinya bahasa Indonesia, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku Hmm. lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hmm. Hmm. Dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka bersikap lembutlah kepadanya.
Nah, ini kan berarti kita boleh dong mendoakan, Ya. mendoakan. Seperti dulu Rasul mendoakan negara Iran ya. Hmm. Itu Nah, Sabah, Sabah atau Irak? Iran apa Irak tuh Ustadz? Apa itu? Gimana doanya Rasulullah? Enggak yang semoga Allah hancurkan kerajaannya itu. Itu ya Persia ya, Kiswah. Persia, Persia, Persia. Persia itu Iran ya. Allahumma mazikhu ya. Mm-mm. Ya, iya dok. Sesuai dengan hadis itu ya, saya sependapat. Ya tadi kalau bahasa saya tuh amar ma'ruf nahi mungkar kita jalankan terus. Yang salah dibilang salah, diperingatkan, diingatkan, diluruskan gitu. Konteks Rasulullah mendoakan kehancuran karena memang dia melakukan menyikapi surat yang dikirim dari Rasul kepada Persia itu disobek-sobek sama dia. Kemudian sahabatnya lapor kepada Nabi yang bawa surat. Rasul mendoakan Allahumma mazzikhu kulla mumazzaq. Allahumma mazzik mulkahu kulla mumazzaq. Ya Allah hancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Dan ya, nah yang bunuh dia nanti itu adalah saudaranya itu dalam riwayat. Ya, kepada mereka yang melakukan kerusakan lingkungan, penambang yang berlebihan, yang rakus, yang tamak, ya ini memang ya mesti ini ya, mesti diingatkan. Nahi mungkar mesti jalan gitu. Nahi mungkar dengan posisinya masing-masing. Betul saya setuju dengan diam. Bahkan Rasul tadi ya mendoakan, doakan pada pemimpin yang menyusahkan, ya Allah susahkan dia. Pemimpin yang lemah lembut, nyenengin, ya Allah senangkan hidupnya. Ya, ya kita amalkan hadis itu. Saya sepakat. Itu dokter. Terima kasih tambahannya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Satu baik. lagi Ustadz boleh. Maaf Ya, Dokter Desro satu silakan Bu. lagi tapi pendek aja. Tadi Silakan Bu, silakan. tentang ini membunuh larangan membunuh semut dan Hmm. kemudian keutamaan membunuh cicak dengan Hmm. kisahnya masing-masing. Lalu kalau kita ke laba-laba bagaimana? Karena dulu pada saat Rasulullah bersembunyi di gua itu Hmm. mulut guanya kan ditutupi oleh sarang laba-laba sehingga kafir Quraisy mengira tidak ada orang di situ. Berarti kan laba-labanya berjasa. Tapi kan Hmm. kita tahu juga bahwa laba-laba itu ya mengotori rumah kita lah. Apakah itu Hmm. masih berlaku? Iya. Ya, sebagaimana halnya ya di hadis itu, huwallazi ya kalau kembali kepada pemahaman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang, tinjauan fitrah itu bersih, ya, maka yang mengotori, yang merusak suasana dan lain sebagainya, kita bersihkan tidak apa-apa. Kita bersihkan, kita rapihkan, nggak apa-apa dok. Ya, eh, toh juga memang dalil itu belum ketemu juga itu, yang Iya, apa Ustaz. namanya, eh, secara eksplisit ya, secara langsung. Katakanlah kalau ngelihat jasanya, betul juga kalau tadi dikiaskan kepada si semut itu. Tetapi tentang riwayat kenapa semut nggak boleh dibunuh dan kaitannya dengan dia punya jasa mademin api yang bakar Nabi Ibrahim, riwayatnya perlu juga kita koreksi ya, perlu dibaca ulang gitu ya. Jangan sampai rumah kita sarang laba-laba semua ya dengan dalil karena dia punya jasa dulu kepada Nabi. Hmm. Atau mungkin begini juga, yang jangan dirusak itu adalah laba-laba yang nutupin gua Hiro aja kali atau gua Sur. Nah, oke. Tapi kalau nutupin rumah kita ya membuat kita nggak nyaman dan insya Allah juga mungkin orang Quraisynya nggak akan datang juga ke kita hari ini ya kita bersihin lah
ya supaya sehat. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Dokter. Ya, Makasih. jazakumullah khair Ustaz. Apaan, apaan. Oke, alhamdulillah baik. Masih ada lagi yang ingin dipertanyakan kepada teman-teman semuanya. Ya, kalau belum ada, saya mau nanya Pak Ustadz. Hmm. Saya pikir burung hut-hut itu sudah punah. Ternyata masih ada ya Ustadz. Kira-kira Nah itu bentuknya saya nggak seperti tahu burung juga itu. apa ya Ustadz? Ya kalau di gambar tuh kayak burung apa ya? Burung merpati nggak Ustadz? Apa gimana? Enggak. Bukan, bukan burung merpati ya. Dia ini apa namanya? Itu kayak ada apanya gitu ya? Si kepalanya itu. Ada ada mahkotanya kali ya Iya, di kayak kepala. begitu. Iya. Tapi bukan seperti merak juga sih. Wallahu alam. Kalau di Iya, iya. bahasa kita apa dia? Hudhud itu. Hut-hut itu kayaknya pelatuk itu ya. Hmm. Kecil artinya ya dok ya. Mm-mm. Burungnya. Kalau pelatuk kan agak kecil dia. Hmm. Tapi Hudhud. aw- Iya. tapi kalau lihat daya terbangnya yang jauh-jauh kan itu dari negeri Sabah ke Hmm. negerinya Kerajaan Sulaiman tuh kan konon kabarnya agak jauh. Mestinya burungnya sejenis burung elang malah yang terbangnya Hmm. kuat gitu. Tapi Iya. walau alam bisawab juga. Nah, ini nih. Kalau di ini ya. Ini burung apa ini? Oh, Kayak begini nih. ya itu Hudhud kecil itu. burungnya dok. Oh kecil akhirnya. Iya. Iya itu. Iya. Iya, Mungkin iya. ketika ke Sabah dia naik elang kali. Numpang. Ah, Itu Wallahu Woody a'lam. Woodpecker itu. woodpecker Iya. ya, Woody. yang ini yang apa yang punya sayap, kepakan sayap yang katanya 3 kali apa itu 3 kali kemampuan manusia lari cepat gitu kalau nggak salah. Iya, Masya Allah. Mungkin masih ada sekarang juga kali ya. Oke, mungkin jadi anu ya Iya, binatang endemik di sana iya, kali iya, ya iya, iya, betul. di gurun atau di mana gitu. Wallahu a'lam. Hmm. Wallahu a'lam. Tapi kalau Nabi Sulaiman dulu kan tinggal di Palestina. Ah, Palestina dan dia yang membangun kota Al-Quds. Itu Nabi mm, Sulaiman ya. Al-Quds cenderung itu kan, Prof. mm. Subur ya, Oke, baik. wilayah Wilayah Palestina Al-Quds nanti. itu. Iya, Oke, oke. iya, iya. Wallahu a'lam itu dokter. Iya. Ah, ah. Baik, masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Apa kita Hmm. akhiri jam 21 berapa? 21.30 hampir. Baik, kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, kita sudah berada di akhir acara kita. Apakah ada doa penutup dari Pak Ustadz? Bagaimana? Ya, kita doakan ya saudara-saudara kita di Ya, Pak Ustadz, silakan. Palestina, kemudian juga di Sumatera yang mendapatkan bencana mudah-mudahan diringankan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum Amin. kama rabbawna shighara. Amin. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسافرا إلا وصلته ولا صعبا Amin. Ya Allah. إلا سهلته ولا Amin. مجاهدا إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا الرحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina
di Gaza, di tepi barat dari cengkraman Amin ya Yahudi, Allah. dari kebiadaban Yahudi lanatullah alaihim. Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma rbit baina qulubihim. Ya Allah, kokohkan langkah mereka. Ya Allah, satukan hati mereka. Ya Allah, limpahkan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam mereka. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bisa membantu perjuangan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumatera. Jadikan para korban sebagai syuhada, anak-anak, ibu-ibu mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, cabut musibah ini dari kami, jaga negeri kami, jaga tanah air kami, jaga kampung halaman kami, keluarga kami, limpahkan berkah dan rahmat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan rangkaian tausiah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Itang. Mari kita berdoa agar beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi Amin. kekuatan, Amin. tetap diberi semangat untuk menebarkan kebaikan ajaran agama kita. Dan kita semuanya tetap dalam istiqomah untuk selalu mendengarkan kajian-kajian untuk perbaikan dan kebaikan kita semua. Baik, saya moderator sambung pada malam ini, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan kurang memuaskan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.